Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu hak dan kewajiban manusia. Perkenalkan, di sini saya dengan Anissa Chandrawati dengan NIM P2722619053 dari kelas D3B jurusan fisioterapi. Saya Aldila Evania dengan NIM P2722601904 dari kelas D3B tingkat 2 fisioterapi. Perkenalkan, saya Aurelia Silvia Arintasari dengan NIM P2722601956 dari kelas D3B fisioterapi semester 4. Di sini definisi hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Di sini dikutip dari Nasution DKK tahun 2019. Jenis-jenis hak sendiri yaitu ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak asasi manusia yang berhubungan dengan hal-hal yang terdapat di dalam kehidupan pribadi setiap individu. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right, yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik seseorang seperti hak untuk dapat ikut ke dalam pemerintah atau hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right, yang merupakan jenis hak asasi manusia yang berhubungan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan, termasuk hak dalam memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property right, yang berhubungan dengan kegiatan manusia di dalam perekonomian. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right, yang setiap manusia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama dalam hal tata cara pengadilan tanpa disadari oleh kasta, ras, status, ekonomi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social culture right, yang merupakan hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Di sini dikutip dari https://www.cekkaja.com info jenis hak asasi manusia. Hak pasien, yaitu hak-hak pasien diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah A. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 3. B. Meminta pendapat dokter atau dokter lain. C. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. D. Menolak tindakan medis. E. Mendapatkan isi rekam medis. Dikutip dari Syafruddin tahun 2015. Kajian dari penelitian terkait pemenuhan hak kesehatan. Berdasarkan laporan akhir kelompok kerja analisis evaluasi hukum mengenai pemenuhan hak kesehatan, analisis dan evaluasi mengenai pemenuhan hak kesehatan tersebut dilatar belakangi oleh isu bahwa belum meratanya 4 unsur prinsip pemenuhan hak kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, serta belum adanya mekanisme yang dapat menjamin keselarasan dan keterpaduan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak kesehatan. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan dilakukan strategi yaitu 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan, serta penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja, peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia, peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita, dan peningkatan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia.
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan kesehatan, gizi, sanitasi, higien, dan pengasuhan. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau posyandu dan pos-PAUD. 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular, terutama TB, HIV, dan malaria dan tidak menular. Pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah, peningkatan mutu kesehatan lingkungan. 4. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dengan cara peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat, peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta, pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta. 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas atau rawat inap atau perawatan dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta. 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten atau kota, termasuk rumah sakit Pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan. Materi di atas diambil dari BPHN tahun 2017. Selanjutnya, dalam kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia oleh Komnas HAM, menjelaskan bahwa perwujudan dan pemenuhan hak atas kesehatan pada dasarnya haruslah berpijak pada prinsip non-diskriminasi termasuk bagi kelompok rentan. Kerangka ini tertuang dalam kewajiban inti minimum nomor 1 menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu menjamin akses pada fasilitas kesehatan barang dan jasa dengan dasar non-diskriminasi khususnya bagi golongan rentan dan marginal. Kelompok rentan yang dimaksud yaitu perempuan, anak dan remaja, penyandang disabilitas, lansia, pekerja migran, masyarakat adat. Materi di atas diambil dari kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia oleh Limbong, Roni Joshua, dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Nah, di sini kita bahas dahulu definisi kewajiban. Yang pertama, kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum atau moral. Kewajiban atau responsibility adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Selain itu, kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.
Menurut pengertian Prof. R.M.T. Sukamtono Tonagoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Materi di atas diambil dari kutipan https://www.pelajaran.co.id/2019/16 pengertian kewajiban jenis dan contoh kewajiban menurut para ahli.html. Untuk selanjutnya juga ada definisi kewajiban. Di sini kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Nah, definisi kewajiban di atas diambil dari http://quantanet.blogspot.com/2016/12/makalah hak dan kewajiban warga negara.html. Kewajiban manusia. Kewajiban manusia sudah diatur dalam negara yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban ini bisa dibilang penting karena kewajiban ini harus dilakukan oleh seluruh warga negara yang tinggal di negara Indonesia, yang terdiri dari kewajiban moral, kewajiban sosial, kewajiban universal, dan kewajiban mutlak. Teori ini dikutip dari https://guruppkn.com Kewajiban Warga Negara. Kewajiban pasien dan tenaga kesehatan. Kewajiban pasien meliputi 1. Menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. 2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. 3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. 4. Melunasi atau memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit atau dokter. Dan 5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Kewajiban tenaga kesehatan. 1. Mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit tersebut. 2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 4. Memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya. 5. Membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. 6. Bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Teori ini dikutip dari http://sanglahospitalbali.com. Perlunya mengetahui hak dan kewajiban pasien dokter dan rumah sakit menjelang berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.